Transformasi Timnas Indonesia, PSSI tancap gas jelang Piala Dunia U17 2025. Awas penumpang gelap usai Indonesia dibantai Korea Utara. Media Vietnam nilai Timnas U17 Indonesia akan kalah telak lagi di Piala Dunia U17 2025. Malulah, Vietnam tak ada di Piala Dunia U17. Jay Itzas ditunjuk jadi Kapten ASEAN All-Star versus Manchester United. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku pihaknya akan mempersiapkan Timnas Indonesia U17 supaya menjadi lebih matang untuk gelaran Piala Dunia U17 2025. Baginya, tim Merah Putih punya masa depan yang bagus. Hal itu setelah Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan telak dari Korea Utara 0-6 dalam babak perempat final Piala Asia U17 2025, Senin 15 April malam. Meski kecewa, Erick melihat perjuangan tim Merah Putih sudah sangat bagus. Terlebih di fase grup, Timnas Indonesia U17 sukses menyapu bersih kemenangan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan di Libas yang membuat tim asuhan Nova Arianto lolos ke babak 8 besar dengan status juara grup. Bukan cuma lolos ke babak 8 besar, Timnas Indonesia U17 memastikan satu tempat berlaga di Piala Dunia U17 2025. Bagi Erick Thohir, prestasi ini sudah bagus meski gagal melaju jauh di Piala Asia U17. Pencapaian mereka menandakan program yang kita jalankan dan hasilnya nyata. Kita buktikan jika 2023 kita ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah kini mengulangi lewat kualifikasi. Atas dasar itu, Erick menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025. Sebab kejuaraan yang berlangsung di Qatar pada November mendatang itu bakal jauh lebih sulit lagi. Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U17 mendatang dengan prestasi yang jauh lebih baik lagi, ungkap mantan presiden Inter Milan itu. Lebih dari itu, pembinaan akan terus dilakukan oleh PSSI. Erick mengatakan pihaknya tidak puas hanya karena prestasi yang didapatkan Timnas Indonesia U17. Terlebih, penyelenggaraan Piala Dunia U17 akan berlangsung setiap tahun mulai tahun 2025. Kemudian Piala Dunia U20 setiap 2 tahun sekali. Maka, program pembinaan prestasi para pemain muda tidak boleh berhenti. Nantinya pemain-pemain ini bisa memperkuat Timnas Indonesia senior ke depannya. Kita dihadapkan pada tantangan bagaimana menyiapkan Timnas U17 mendatang yang sebagus Timnas U17 hari ini. Jadi pembinaan Garuda Muda harus continue, tegas Erick Thohir. Belum lagi ajang lain seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim, negara menjadi 12 tim. Artinya kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang dan lebih ketat. Dan satu hal yang mengemuka belakangan ini adalah kekhawatiran Nova Arianto dicopot di tengah jalan sebelum Piala Dunia U17. Imajinasi ini berkaca dari Shin Taeyong yang dipecat di tengah jalan. Argumentasi untuk memecat Nova Arianto bisa mengemuka dengan kencang jika melonggok laga hasil akhir Indonesia versus Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Indonesia dibantai 6 gol tanpa balas pada Senin 14 April. Tapi bagi saya, Nova harus dipertahankan sebagai pelatih. Selain karena sudah menyatu dengan tim, juga sebagai penghargaan bagi Nova. Catat, Nova adalah pelatih pertama yang meloloskan Indonesia secara normal ke Piala Dunia, semua kelompok umur dan juga senior. Kapan Indonesia lolos ke Piala Dunia sebelum Piala Dunia U17 tahun 2025? 3 kali Indonesia lolos Piala Dunia yakni 1938 saat masih bernama Hindia Belanda dan Piala Dunia U20 muda pada 1979 dan Piala Dunia U17 tahun 2023. Ketiga kelolosan itu bisa dikatakan tak normal. Indonesia atau Hindia Belanda lolos ke Piala Dunia 1938 karena Jepang mengundurkan diri. Tak ada laga melawan Jepang, maka Indonesia atau Hindia Belanda lolos ke Piala Dunia 1938. Dan pada Piala Dunia Muda U20 tahun 1979, Indonesia lolos, tapi sejatinya yang berhak lolos adalah Irak, Kuwait, atau Korea Utara. Jadi kalau kualifikasi Irak, Kuwait, Korea Utara, Korea Selatan lolos semifinal. Hanya ada 2 yang berhak lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 1979. Korea Selatan yang juara lolos, sementara 3 negara lain tidak berkenan. Entah alasannya apa, sehingga Indonesia yang tak lolos ke semifinal pun akhirnya lolos ke Piala Dunia U20 tahun 1979 dengan status pengganti.
Dan di Piala Dunia U17 tahun 2023, ya, Indonesia lolos karena berstatus tuan rumah. Maka capaian Nova adalah yang pertama pelatih meloloskan Indonesia ke Piala Dunia dengan cara normal. Karena itu ini adalah kesempatan memberikan penghargaan pada Nova untuk tetap memimpin Indonesia di Piala Dunia U17 tahun 2025. So, setelah Indonesia dibantai Korea Utara, saya khawatir nih ada penumpang gelap yang tiba-tiba ikut menumpang dan menyetir serta menggantikan Nova. Mungkinkah? Apa sih yang tak mungkin di Indonesia ini? Apalagi Piala Dunia U17 adalah ajang bergensi. Berpotensi akan ada penumpang yang tanpa berkeringat bahkan menggantikan sopirnya. Oke, berita selanjutnya. Media Vietnam Soha menilai timnas Indonesia akan hancur lebur di Piala Dunia U17 2025 setelah dibantai Korea Utara. Ya, hal itu diberitakan oleh Soha setelah melihat timnas Indonesia U17 Indonesia kalah telak 0-6 dari Korea Utara. Padahal negaranya sendiri lebih buruk ya. Meskipun kalah dari Korea Utara, timnas U17 Indonesia sudah memenuhi target dari PSSI yakni lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang digelar pada November mendatang di Qatar. Adapun timnas U17 Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dua tetangganya yakni Thailand dan juga Vietnam hancur lebur di babak penyisihan grup A dan B. Kekalahan dari Korea Utara tidak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di Piala Asia U17 2025, tapi ini juga menjadi pertanda masa depan yang sangat sulit bagi Indonesia di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang, tulis Soha. Soha menilai, perwakilan Asia tidak akan banyak bicara di Piala Dunia U17 2025 termasuk timnas Indonesia U17. Diprediksi, tim asuhan Nova Arianto itu akan dipermalukan oleh lawan-lawannya di turnamen tersebut. Dan penting untuk diketahui bahwa perwakilan negara Asia masih berada di bawah, yaitu di posisi terbawah dalam peserta Piala Dunia U17 2025. Indonesia mungkin akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat daripada Korea Utara, sehingga mereka mempunyai tingkatan resiko kekalahan telak. Kendati demikian, Soha memberikan pujian kepada timnas U17 Indonesia. Mereka menilai apa yang ditampilkan Garuda Asia di grup C Piala Asia U17 2025 sudah bagus. Soha juga meminta kepada seluruh masyarakat Asia Tenggara untuk berdoa yang terbaik kepada timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Sebab timnas U17 Indonesia adalah satu-satunya negara yang lolos ke turnamen itu. Siapa tahu Indonesia bisa membuat gebrakan di Piala Dunia U17 2025. Jadi terus dukung perwakilan Asia Tenggara ini. Meskipun Indonesia nantinya mendapatkan hasil buruk di Piala Dunia U17 2025, perjalanan dan kesempatan bermain di turnamen itu sangat luar biasa serta berharga, tutup Soha. Sementara Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, ditunjuk sebagai Kapten ASEAN All-Star versus Manchester United. Alasannya, tim ASEAN All-Star membutuhkan sosok pemimpin kelas dunia. Ya, penunjukan itu tidak secara resmi, namun rekomendasi dari pundit asal Malaysia, Kes Sudarisan, yang dilansir dari kanal YouTube Astro Arena. Manchester United akan kembali menyapa para penggemarnya di ASEAN Tenggara melalui laga tur pramusim yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2025 ini. Di mana kehadiran MU di Malaysia tahun ini menjadi momen yang sangat dinanti-nanti, terutama karena ini adalah kali pertama mereka menginjakkan kaki di negeri jiran sejak terakhir kali tampil pada tahun 2009 lalu. Laga ini tak hanya menjadi panggung hiburan bagi penggemar sepak bola regional, tapi juga menjadi ajang pembuktian bagi talenta terbaik dari Asia Tenggara. Tim ASEAN All-Star yang akan menjadi lawan setan merah dibentuk secara khusus oleh Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Negara-negara anggota AFF diberikan kesempatan mengirimkan satu wakil terbaiknya untuk meramaikan pertandingan yang diperkirakan akan mencuri perhatian pecinta sepak bola seantero Asia. Bahkan, permintaan tiket tak hanya datang dari negara-negara ASEAN, tetapi juga dari penggemar sepak bola di China, India, Jepang, hingga Korea Selatan. AFF menunjuk pelatih tim nasional Vietnam Kim Sang-sik untuk memimpin skuad ASEAN All-Star menghadapi Manchester United. Di mana pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan mampu meramu strategi yang bisa menghadirkan perlawanan sengit bagi klub raksasa Inggris itu. Salah satu nama yang mencuat dalam pembentukan tim ASEAN All-Star adalah Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini bermain untuk Venezia di Serie A Italia. Sosok Jay Itzes disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memimpin tim ASEAN All-Star dalam laga prestisius itu. Menurut analisis pengamat sepak bola Malaysia, Jay dinilai memiliki profil ideal untuk menjadi pemimpin di lini belakang.
Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa serta performa apiknya bersama timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang membuatnya layak diandalkan. Kita memerlukan pemimpin kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, kata Kees Sudarisan. Jay dari timnas Indonesia adalah pusat bek tengah dan kapten ASEAN All-Star pilihan kami. Terlebih lagi, jadwal pertandingan Venezia yang berakhir pada 25 Mei 2025 memungkinkan Jay untuk bergabung dengan skuad ASEAN All-Star. Ia juga dijadwalkan baru akan kembali memperkuat timnas Indonesia pada awal Juni untuk menghadapi laga penting melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.